kita sering banget ya dengar Ramadan itu bulan yang mulia. Tapi pernah nggak sih kita mikir apa artinya memuliakan Ramadan? Nah, kali ini kita bakal coba bedah makna yang lebih dalam lagi berdasarkan pencerahan dari Buya Yahya. Yuk kita mulai. Oke, jadi ini nih pertanyaan kuncinya. Gimana sih cara kita benar-benar memuliakan bulan suci ini? Seringnya kan kita mikir, oh mungkin dengan bikin acara buka puasa yang meriah, atau siapin makanan yang enak-enak. Ternyata bukan itu intinya. Ada pemahaman yang jauh lebih fundamental, yang ngajak kita buat geser fokus bukan ke hal-hal luar, tapi ke dalam diri kita sendiri. Nah, ini dia nih mindset shift-nya yang penting banget. Poin utamanya itu bukan soal kita bikin Ramadan jadi mulia, karena Ramadan itu udah mulia, udah dipilih sama Allah. Intinya justru sebaliknya, gimana caranya kita yang jadi mulia lewat bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan tuh mulia ya, karena kita orang-orang di dalamnya pada ngelakuin amalan-amalan yang mulia. Jadi bisa dibilang tujuan kita itu ya ikut nimbrung jadi orang-orang mulia yang mengisi bulan ini. Saat kita melakukan amalan yang baik, kita tuh secara otomatis ikut andil dalam kemuliaan Ramadan itu sendiri. Nah, terus kenapa sih bulan ini bisa jadi sebegitu spesialnya? Oke, yuk kita coba pahami kenapa Ramadan ini jadi semacam panggung yang pas banget buat kita berubah. Jadi gini, Allah itu dengan segala kebijaksanaannya gak cuma milih orang-orang istimewa, tapi juga milih waktu-waktu yang istimewa. Coba deh lihat perbandingan ini. Ini analogi yang keren banget. Sama kayak Allah memilih para nabi di antara miliaran manusia, terus memilih Nabi Muhammad sebagai yang paling mulia dari semuanya. Nah, gitu juga dengan waktu. Allah memilih bulan Ramadan di antara 12 bulan. Dan gak cuma itu, di dalam Ramadan pun ada puncaknya. Ada satu malam yang, paling spesial dari yang spesial. Dan hadiah super spesial itu namanya Lailatul Qadar. Ini benar-benar anugerah yang luar biasa yang dikasih khusus buat kita umatnya Nabi Muhammad. Bayangin aja, ini tuh kayak kesempatan emas di dalam bulan yang udah emas. Double spesialnya. Terus nilainya segimana? Ibadah di satu malam itu aja, itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Gila kan? Ini tuh cara Allah yang maha baik ngasih kita jalan pintas pahala. Kita kan umurnya pendek-pendek nih. Nggak kayak umat zaman dulu yang ratusan tahun. Nah, dengan Lailatul Qadar, kita bisa ngejar, bahkan nyalip pahala mereka. Luar biasa banget kan? Oke, sampai sini kita udah ngerti ya kenapa bulan ini istimewa banget. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya? Apa aja sih amalan-amalan mulia yang bisa kita lakuin biar kesempatan emas ini nggak lewat gitu aja? Nah, yang pertama ini amalan-amalan fisik atau amal zohir yang mungkin kita semua udah familiar ya. Tentu aja yang utama adalah puasa, ini kan wajibnya. Terus kita perbanyak baca Al-Quran, tambah sholat-sholat sunnahnya, dan yang nggak kalah penting, pererat lagi silaturahmi sama keluarga sama teman-teman. Nah, dari semua ini ada satu amalan yang semangatnya tuh digambarkan dengan, wow, indah banget. Kutipan ini benar-benar nangkep esensi semangat memberi di bulan Ramadan. Coba deh bayangin, kedermawanan Nabi itu digambarkan lebih cepat dari angin yang berhembus. Artinya bukan cuma soal ngasih, tapi ngasihnya tuh cepat, antusias, nggak pakai mikir-mikir lagi. Nah, ini spirit yang perlu kita contoh. Tapi, di samping semua amalan fisik yang kelihatan ini, ada satu kekuatan lain yang tersembunyi, yang sering banget kita lupain. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya paling menarik. Jadi, kata Buya Yahya, amalan itu nggak cuma yang kelihatan mata aja. Ada jenis amalan lain. Amalan yang terjadinya tuh di dalam hati dan pikiran kita. Apa itu? Kekuatan niat dan perencanaan. Oke, jadi ada dua jenis amalan ya. Pertama, amal zohir. Ini amalan fisik. Gampangnya, ini semua yang kita lakuin selama Ramadan. Puasa kita, sholat kita, sedekah kita. Nah, yang kedua ini amal batin. Ini amalan hati. Ini bukan tentang apa yang kita lakuin sekarang, tapi tentang apa yang kita rencanain buat dilakuin setelah Ramadan. Jadi, kita bikin rencana-rencana kebaikan besar, dan kita panjatkan niat itu di bulan yang mulia ini. Jadi, ini poinnya. Ayo, kita manfaatkan bulan Ramadan yang super mulia ini buat bikin rencana-rencana yang mulia juga. Mungkin Anda punya cita-cita mau bangun sekolah, atau mau bantu saudara yang lagi susah, atau bahkan hal yang personal, kayak mau berhenti dari kebiasaan buruk. Niatkan itu semua dengan tulus sekarang di bulan ini. Kenapa? Karena niat baik yang kita pasang di waktu yang baik, insya Allah jalannya akan dibukakan sama Allah nanti. Ujung-ujungnya, semua ini, mau itu amalan fisik yang kelihatan atau niat di dalam hati, semuanya punya satu tujuan besar.
Apa itu? Supaya pas Ramadan selesai, kita keluar sebagai orang yang beda. Bukan orang yang sama kayak pas kita masuk. Kita keluar jadi pribadi yang lebih baik, dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang bagus, dan yang paling penting, dengan dosa-dosa yang semoga sudah diampuni oleh Allah. Sebagai penutup, jangan sampai pembahasan kita kali ini cuma jadi pengetahuan aja ya. Coba yuk kita sama-sama renungkan sejenak. Kira-kira rencana kebaikan besar apa sih yang mau Anda niatkan di Ramadan kali ini? Kebaikan apa yang mau Anda wujudkan nanti setelah Ramadan selesai? Yuk kita niatkan, semoga Allah mempermudah semua niat baik kita.